Halo anak-anak, hari ini Bu Monik berikan pembahasan tugas matematika minggu lalu yang bisa kalian gunakan untuk acuan mengerjakan tugas minggu ini. Selamat menyimak. Soal yang pertama, 5/6 ditambah 3/6 sama dengan titik-titik. Nah, di soal ini terlihat penyebut yang sama, yaitu 6 dan 6. Karena penyebut pecahan ini sudah sama, maka untuk mengerjakan tidak perlu disamakan lagi penyebutnya, tidak perlu dicari KPK-nya. Berarti 5/6 ditambah 3/6 sama dengan 5 ditambah 3/6. Jadi yang ditambahkan, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Untuk penyebutnya tidak perlu ditambahkan. Karena di sini sudah sama, hanya 6 saja, tertulis 6 saja, tidak perlu dijumlahkan. Tidak perlu 6 ditambah 6. Nah, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. 5 ditambah 3 sama dengan 8/6. 8/6 ini sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dijadikan pecahan campuran. Tetapi untuk awalan ini, Bu Monik hanya ingin kalian bisa menyelesaikan penjumlahan pecahan terlebih dahulu. Untuk pecahan campuran akan kita bahas selanjutnya. Kemudian soal nomor 2. Di sini ada 2/12 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Nah, untuk soal ini penyebutnya berbeda, ada 12 dan ada 4. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Ya, dicari KPK-nya. Kemarin banyak dari kalian yang hanya mengalihkan saja 12 dikali 4. Itu memang cepat caranya, tetapi hasilnya angkanya akan besar. Berbeda dengan kalau kalian menggunakan KPK. 12 dicari faktorisasi primanya dulu. Nah, 12 ini itu 2/2 dikalikan 3. Kemudian untuk 4 juga sama. 4 di sini ada 2 dikali 2, berarti 2/2. Untuk mencari KPK, dilihat faktorisasi primanya yang sama. Di sini ada 2/2. Ada 2, 12 punya 2/2, 4 juga punya 2/2. Kemudian ada 3 juga. Nah, KPK ini adalah menggunakan semua angka yang ada di faktorisasi primanya, tetapi angka yang sama itu digunakan pangkat terbesar. Sekali lagi untuk KPK, semua angka pada faktorisasi prima itu digunakan atau dikalikan semua. Untuk angka yang kembar, angka yang ada 2, ada 3, ada 4, diambil pangkat terbesar. Oke, karena di sini 2/2 itu kembar, ada 2, tetapi sama-sama pangkat 2, maka tinggal diambil salah satu saja. 3 ada 1, tetapi tetap diikutkan. Jadi 2/2 dikalikan 3 sama dengan 12. Oke, berarti KPK-nya adalah 12. Selanjutnya, penyebut ini disamakan menjadi 12 karena tadi KPK-nya 12, berarti penyebutnya dijadikan 12. Untuk pecahan pertama, 2/12. Nah, ini sudah 12 penyebutnya, berarti tidak perlu diubah lagi. Sedangkan pecahan kedua, 3/4. Ini penyebutnya masih 4, maka penyebutnya harus dijadikan 12.
4 untuk menjadi 12, maka harus dikalikan berapa? Ya, 4 harus dikalikan 3 supaya menjadi 12. Oke, karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya pun harus dikalikan 3. Jadi ketika merubah penyebut, maka penyebut dan pembilang ini harus dikalikan dengan angka yang sama. Berarti 2 per 12 ditambah 3 kali 3 per 4 kali 3. Oke, pecahan pertama tetap 2 per 12. Pecahan kedua menjadi 9 per 12. Oke, sampai sini penyebutnya sudah sama-sama 12. Berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 9 hasilnya adalah 11. Berarti jawabannya 11 per 12. Tuh. Soal selanjutnya, soal nomor 3, 4 per 17 ditambah 8 per 17. Ini sama dengan soal nomor 1 tadi, penyebutnya sudah sama. Sudah sama-sama 17. Berarti tidak perlu disamakan penyebutnya. Tinggal langsung dijumlahkan pembilangnya saja. Ini ya, sudah sama penyebutnya sama-sama 17. Berarti tinggal 4 ditambah 8 per 17. 4 ditambah 8 hasilnya 12. Jadi 12 per 17 jawabannya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. 5 per 8 ditambah 3 per 2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini penyebutnya berbeda lagi. Ada 8 dan 2. Sama seperti tadi, dicari dulu KPK dari 8 dan 2. Jangan langsung dikalikan. Oke, 8 di sini faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Untuk 2 sendiri, ya cuman 2 dirinya sendiri. Nah, berarti untuk mencari KPK-nya, di sini ada 2 pangkat 3 dan 2. Tadi untuk mencari KPK, semua angka digunakan. Angka yang kembar diambil pangkat tertinggi. Karena di sini cuma ada 2 dan 2 pangkat 3, di sini sama-sama 2, tetapi yang satu pangkat 3, yang satunya pangkat 1. Berarti yang kita gunakan adalah 2 pangkat 3, yang pangkatnya paling besar. Berarti hasilnya 8. Nah, KPK 8 dan 2 itu adalah 8. Maka penyebutnya diubah menjadi 8. 5 per 8 penyebutnya sudah 8, maka tetap tidak berubah. 3 per 2 penyebutnya belum 8, maka harus dijadikan 8. 2 dikalikan berapa menjadi 8? Ya, 2 dikalikan 4. 2 dikalikan 4 menjadi 8. Karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Berarti 3 dikali 4. Maka hasilnya adalah 5 per 8 ditambah 12 per 8. Sini hasilnya 17 per 8. Karena penyebutnya tadi sudah sama-sama 8, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. 5 ditambah 12. Sekali lagi, 17 per 8 ini masih bisa disederhanakan, bisa dijadikan pecahan campuran. 17 dibagi 8. Bu Monik rasa kalian sudah bisa menyederhanakan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, untuk tugas
kali ini, tugas hari ini silahkan kalian mencoba menghasilkan pecahan campuran juga. Kalau masih bisa disederhanakan, jawabannya silahkan disederhanakan menjadi pecahan campuran. Oke. Soal selanjutnya, di sini ada 7/4 ditambah 5/3. Ini penyebutnya juga berbeda, ada 4 dan 3. Sama seperti tadi, ketika penyebutnya berbeda, maka dicari dulu KPK-nya. Untuk 4 itu ada 2 kali 2 atau sama dengan 2/2. Untuk 3 itu dirinya sendiri, 3. Nah, untuk mencari KPK, semua angka digunakan. Angka yang kembar hanya digunakan yang pangkatnya paling besar. Di sini ada 2/2 dan ada 3, berarti semuanya digunakan. 2/2 dikali 3 sama dengan 12. Oke, berarti penyebutnya kita jadikan 12 semua. 7/4 ditambah 5/3, sama-sama belum 12. Maka dua pecahan ini harus sama-sama diubah. Yang pertama 7/4 dulu. 4 dijadikan 12, berarti 4 dikalikan 3. Karena 4 dikalikan 3, 7 juga harus dikalikan 3. Ingat, pembilang dan penyebut selalu dikalikan dengan angka yang sama. Kemudian untuk pecahan yang kedua, 5/3. 3 dikalikan berapa menjadi 12? Ya, 3 dikalikan 4. Berarti kalau 3-nya dikalikan 4, pembilangnya pun harus dikalikan 4. Di sini berarti 7 kali 3 ditambah 5 kali 4 per masing-masing 4 kali 3 dan 3 kali 4. Oke, di sini sudah sama penyebutnya menjadi 12. Pembilangnya 21 ditambah 20. Berarti karena penyebutnya sudah sama-sama 12, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 21 ditambah 20. Sama dengan 41/12. 41/12 ini juga masih bisa disederhanakan, diubah menjadi pecahan campuran. Kenapa kok masih bisa disederhanakan? Karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Seperti itu ya. Sekian untuk pembahasan tugas matematika minggu lalu. Silahkan kalian kembali mencoba mengerjakan soal hari ini dengan menyederhanakan hasil paling akhir. Jadi ketika hasilnya sudah ketemu paling akhir dan ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebutnya seperti soal ini, maka silahkan kalian sederhanakan menjadi pecahan campuran. Sekian penjelasan dari Bu Monik. Selamat mengerjakan soal hari ini. Semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih, berkah dalam.